Nah, masalah hoax dan disinformasi ini sebenarnya bukan masalah baru bagi bangsa kita. Jauh sebelum kemerdekaan, bangsa kita ini udah dihantui dengan yang namanya hoax atau berita yang nggak benar, atau berita bohong, atau tahayul, mitos, dan sebagainya. Tahun 1943, salah seorang tokoh bangsa yang dikenal dengan nama Tan Malaka menulis sebuah mahakarya. Buku yang ditulis oleh Tan Malaka itu berjudul Madilog. Salah satu poin yang di-highlight sama Tan Malaka adalah logika berpikir dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Di antara banyak logika berpikir, ada satu hal yang benar-benar dibahas sama Tan Malaka, yaitu cara berpikir dogmatik dan mistik. Dan Tan Malaka menyebutnya logika mistika. Menurut Tan Malaka, cara berpikir dengan logika mistika ini menghambat perkembangan bangsa Indonesia. Sebelum kita membahas ekonomi, sebelum kita membahas politik, sebelum kita membahas sosial, sebelum semuanya, ada satu hal yang perlu kita pegang, yaitu kemerdekaan berpikir. Dan logika mistika ini benar-benar menghambat kemerdekaan berpikir tersebut. Yang menyedihkan adalah, bahkan setelah hampir 80 tahun sejak Madilog pertama kali ditulis, masih banyak masyarakat Indonesia yang mengamini dan menganut logika mistika ini. Gak usah jauh-jauh kita ngambil contoh paling simpel aja, di 2021. Masyarakat masih percaya, Pak, ada yang namanya babi ngepet. Jadi ada satu orang datang, ketika itu diantar oleh dua orang yang menggunakan motor, lalu ketika itu berjubah hitam dan jalannya pun tidak dengan langkah, melainkan seperti memakai sepatu roda. Sampailah di sini dan itu pun semua menyaksikan di mana orang itu mulailah berubah menjadi pribadi. Ya terbukti kalau itu hoax semata, itu tuduhan tidak berdasar dan orangnya udah mengakui kesalahan tersebut. Inilah yang dinamain false belief. Kita hidup di peradaban di mana pendidikan formal itu masih menjadi hal yang penting. Memang banyak orang yang sukses tanpa sekolah, tapi mungkin lebih banyak lagi yang gagal. Di 2021 ini dengan segala peningkatan akses informasi ini, harusnya kita mampu menyaring hal-hal seperti ini. Karena dengan segala baik dan buruknya, bangku sekolah maupun kuliah adalah tempat di mana kita membangun konstruksi berpikir dan menjadi tempat kita untuk mengenal berbagai ide dan pemikiran. Jadi yang bisa gue bilang ke teman-teman semua adalah kalau memang ada kesempatan untuk sekolah, maka sekolahlah setinggi-setingginya, Pak. Kalau merasa kurang, yang belajar. Temukan metode terbaik untuk diri kalian.